Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 1073 Grup Pemenang, Mei Gongzi dan Tang San. Sebelum kompetisi ini, siapa yang mengira bahwa Patriark Pohon Emas Biru, kelompok marginal yang tidak pandai bertarung sama sekali dan telah ditindas selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dapat pergi ke akhir dan menjadi salah satu dari 3 pemilik tahta. Dia direkomendasikan oleh klan naga untuk masuk 3 besar. Audiens tidak peduli apa minat mereka, yang mereka inginkan adalah hasil. Ini adalah serangan balik yang nyata. Dengan kekuatan ametis koin dan kebijaksanaannya sendiri, Jin Yaolin benar-benar masuk 3 besar terakhir, bahkan jika itu hanya yang ketiga, itu juga sangat bagus. Untuk bisa mendapatkan tahta kaisar, cukup membuat semua penonton tergila-gila. Jin Yaolin menjadi idola mereka tanpa terlihat. Ubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan, dan korupsi menjadi keajaiban. Suanyu memandang Tang San sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak Jin, bisakah aku juga mendapatkan pelukan?" Dia membuka tangannya ke arah Tang San. Hati Tang San berkedut, tetapi dia masih tersenyum dan memeluknya dengan lembut. "Kakak Su, terima kasih. Aku akan menjaga persahabatan ini di hatiku." Suanyu mengacungkan jempolnya dan berkata, "Kamu bisa menjadi kaisar dengan kemampuanmu sendiri. Kamu berjalan selangkah demi selangkah dan semua orang bisa melihatnya. Sebenarnya, aku tidak yakin, jika kita benar-benar bertemu, bisakah aku mengalahkanmu? Tapi masih ada kesempatan nanti. Ketika aku bangkit dari kelompok yang kalah, jika aku bertemu lagi lain kali, aku tidak akan mengaku kalah." Dua konsesi Suanyu jelas sangat membantu masuknya Tang San ke 3 besar dalam pertempuran kaisar. Pada titik ini, semua orang bisa melihat hubungan dekat antara klan naga dan klan pohon emas biru. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Tidak masalah, mari kita bertarung satu pertandingan pada saat itu, tidak masalah apakah kita menang atau kalah. Aku percaya bahwa saudara Su akan dapat menjadi kaisar iblis klan naga suci pertama di dunia di masa depan." "Hahaha, kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu," kata Suanyu sambil tersenyum. Pertandingan hari ini bisa dikatakan berakhir paling cepat sejak dimulainya pertandingan. Dia mengakui kekalahan 2 kali sebelum dan sesudah, dan tidak ada pertarungan nyata sama sekali. Di grup pemenang, hanya Mei Gongzi dan Tang San yang tersisa. Dan para pemain di kelompok yang kalah menjadi Suanyu, Jiang Chenchou dan Lan Muqian. Besok adalah pertandingan runner-up upper bracket, kemudian pemenang upper bracket bisa beristirahat dan menunggu tantangan terakhir. Artinya, apakah Tang San menang atau Mei Gongzi menang besok, pemenangnya dapat menjamin setidaknya tempat kedua. Begitu Tang San berjalan keluar dari arena, dia segera dikelilingi oleh para tetua klan pohon emas biru yang bersemangat. "Raja, Raja, Patriark mereka telah mengamankan tahta kaisar. Apa yang bisa lebih bahagia dari ini?" Napas kehidupan yang kuat meletus dari lusinan tetua. Tang San terus-menerus dilempar ke udara oleh para tetua, dan Jin Miaosen berteriak sampai suaranya menjadi serak. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Patriark akan menemaninya, tetapi siapa yang mengira bahwa Patriark benar-benar memenangkan gelar seorang kaisar. Bagi klan pohon emas biru, ini bisa dianggap sebagai peristiwa bahagia terbesar setelah leluhur pohon tumbang. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam permainan berikut, tidak masalah bagi mereka, Patriark telah menetapkan dirinya sebagai seorang kaisar. Apakah itu Raja Naga Cerah Suanyu atau Mei Gongzi, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka tidak terlihat seperti orang kuat yang dapat menempati posisi 2 kaisar. Patriark keluarganya sendiri pasti memiliki kesempatan. Pasti ada banyak alasan bagi Suanyu untuk mengakui kekalahan, seperti trade-off antara 2 kerajaan, kompromi antara berbagai kelompok, dan sebagainya. Kekaisaran Lichen pasti berharap untuk mempertahankan posisi seorang kaisar, dan tidak semua dapat diperoleh oleh Kekaisaran Tianyu. Bagaimanapun, King Kong Jin Huang telah jatuh. Awalnya, Kekaisaran Lichen ingin menang lebih banyak, tetapi sekarang tampaknya dalam hal warisan dan kekuatan, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan klan monster, dan sangat sulit untuk memenangkan lebih banyak. Tetapi perlu untuk mempertahankan posisi seorang kaisar, jika tidak, Kekaisaran Lichen tidak akan melepaskannya. Tanpa Kaisar Iblis Kristal besar yang dapat menekan Kaisar Tianyang dan Kaisar Diin, Kekaisaran Tianyu tidak dapat bertindak sembarangan.
Pada akhirnya, dipastikan bahwa Jin Miaolin memperoleh tahta kaisar, yang dapat diterima kedua belah pihak. Setelah itu, tergantung pada apakah Jiang Chenchou dapat menggoyahkan Suanyu di tantangan kedua. Bisa dibayangkan pertarungan itu pasti akan lebih intens dari yang pertama. Di babak kedua final ini, persaingan tidak hanya murni kekuatan, tapi juga berbagai kekuatan. Melalui keduanya mengaku kalah, banyak hal yang bisa dianalisis. Ning Chenen tidak mengakui kekalahan dengan sia-sia. Dia memiliki sedikit harapan untuk memenangkan tahta. Memilih untuk mengakui kekalahan saat ini tidak hanya memenangkan persetujuan istrinya, tetapi juga menyelamatkan hubungan antara Mamut Emas dan Behemoth. Persahabatan, biarkan retakan kecil sebelumnya hilang. Behemothus Bimen, yang awalnya percaya diri, masih selangkah lagi dari catur kali ini. Jika Tang San kalah dari Suanyu, maka selama Lan Moqian bisa mengalahkan Jiang Chenchou, masih ada peluang. Tetapi saat ini, dengan dua gunung besar di depan, peluangnya tipis. Ketika Tang San kembali ke Hotel Macan Putih, dia menemukan bahwa pakaiannya rusak di banyak tempat. Para tetua sangat antusias. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini memang masalah besar bagi klan Pohon Emas Biru. Suanyu mengakui kekalahan, tentu saja itu hal yang baik untuk Tang San. Jika tidak ada yang lain, setidaknya itu akan menyelamatkan masalah. Bahkan, hari ini dia siap melawan Suanyu, karena dia tidak bisa kehilangan yang satu ini. Hanya jika dia menang dia dapat memisahkan Suanyu dari Mei Gongzi. Menurut rencana Tang San, selama Mei Gongzi dan Suanyu tidak diizinkan untuk bertemu, maka dua teratas terakhir adalah antara dia dan Mei Gongzi, yang akan menjadi satu di final. Tekanan juga akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, Suanyu tidak tahu bahwa Tang San harus memenangkan pertempuran hari ini. Dia mengambil inisiatif untuk menerima nasibnya, sehingga Tang San bisa mengungkapkan kemampuannya nanti. Prajurit koin ametis memenangkan tahta kaisar, yang menjadi berita terbesar di istana leluhur. Jika White Tiger Hotel tidak tertutup dari dunia luar, orang-orang yang datang untuk memberi selamat akan melewati ambang pintu. Besok, Tang San akan menantang Mei Gongzi, dan Lan Moqian akan mengkhawatirkan Jiang Chen. Pada titik ini dalam permainan, bracket yang kalah akan berada dalam keadaan panas yang hebat. Jika salah satu tidak berkinerja baik, itu langsung dihilangkan. Apa? Suanyu mengaku kalah. Di lantai atas Hotel Harimau Putih, Mei Gongzi sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Ya, dia kebobolan. Sangat pintar dan percaya diri, kata Putri Merak. Klan Naga telah menjual dengan baik ke klan Pohon Emas Biru. Ini adalah kedua kalinya Suanyu mengakui kekalahan kepada Jin Miaolin, dan merekomendasikannya untuk masuk tiga besar. Jelas, dari sudut pandang klan Naga, Jin Miaolin menjadi kaisar akan sangat menguntungkan mereka. Selanjutnya, Suanyu harus bisa mempertahankan kemenangan di kelompok yang kalah dan menantang ke atas. Xiao Mei, besok kamu akan menghadapi Jin Miaolin, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menang dan pastikan kamu dapatkan dua teratas. Namun, aku kira lawan terakhirmu dalam pertempuran terakhir adalah Suanyu. Mei Gongzi mengerutkan kening. Masalah yang dia khawatirkan sekarang adalah jika dia kalah dari Suanyu pada akhirnya, maka Suanyu tidak hanya akan mengambil tempat pertama dalam pertempuran kaisar, tetapi juga akan menjadi juara kompetisi. Artinya, dia berhak memilih pasangan terlebih dahulu. Sebelum kompetisi ini dimulai, dia mengungkapkan ketertarikannya pada dirinya sendiri. Saat itu, jika dia melamarnya, dia akan mendapat masalah. Karena itu, dia harus mengalahkan Suanyu bagaimanapun caranya. Suanyu sangat sulit untuk dihadapi. Intensitas energi elf elemen cahaya terlalu tinggi. Apakah kamu yakin akan menang? Putri Merak dengan jelas melihat apa yang ada di pikirannya. Solen 5 chapter 1074 3 Kaisar Semu. Mei Gongzi berkata, ini masalah besar, aku akan membakar darahku lagi. Bahkan jika aku mengekspos darah Phoenixku, aku harus mengalahkannya. Bu, kamu tahu, aku tidak bisa kalah. Putri Merak menghela nafas, membuka mulutnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya ingin bertanya, apakah dia belum menghubungi Tang San. Tang San sepertinya telah menghilang sepenuhnya, tanpa jejak sama sekali. Mei Gongzi berkata, jangan khawatir. Setelah mengambil buah emas biru, tingkat hidupku telah meningkat. Jika aku membakar kekuatan darah di masa depan, efeknya akan lebih baik. Apalagi, pedang hari itu bukan puncak milikku, aku masih bisa lebih kuat. Putri Merak berkata, apakah kamu ingin mencari Jin Miaolin untuk membeli buah emas biru lagi? Kalau kamu membutuhkannya,
Bukankah itu hanya 10.000 koin kecubung? Kita masih bisa mendapatkannya. Mei Gongzi tersenyum pahit dan berkata, kami adalah saingan sekarang, bagaimana kami bisa menemukannya? Selain itu, dia jelas. Aku tidak ingin berutang terlalu banyak padanya. Putri Merak berkata, mari kita bicarakan setelah permainanmu selesai besok. Jika pertandingan terakhir antara kamu dan Suanyu, maka kamu dan Jin Miaolin tidak ada hubungannya satu sama lain. Kami akan membelinya darinya. Sebelum kamu menjadi kaisar, darah Phoenix harus sebisa mungkin tidak diekspor. Jika tidak, bahkan jika kamu memiliki tahta kaisar, kamu masih akan tidak stabil. Satu keluarga dan 3 kaisar akan memiliki terlalu banyak pengaruh pada leluhur pengadilan. Mei Gongzi mengangguk ringan, tentu saja dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Putri Merak itu benar. Namun, baginya, lebih penting untuk tidak menikahi Suanyu. Jadi, tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah. Orang luar mengira dia telah memenangkan tahta kaisar, jadi dia harus bersemangat. Namun nyatanya, tekanan di hatinya bahkan lebih besar dari sebelum pertandingan dimulai. Suasana istana leluhur juga berubah karena pertempuran kaisar. Pertempuran kaisar kuno menentukan kepemilikan 3 kaisar berikutnya. Sekarang 2 posisi telah ditentukan, dan yang terakhir tetap, apakah Suanyu, Jiang Chenchou atau Lan Moqian. Ada berbagai spekulasi di antara orang-orang, tetapi tidak ada keraguan bahwa suara Suanyu adalah yang tertinggi. Dengan pemikiran ini, putaran ketiga final dimulai. Tang San datang ke arena dan menemukan bahwa dia bukan yang terakhir datang, Mei Gongzi belum tiba. Ning Chenen tersingkir, jadi dia tidak perlu datang lagi. Dari 6 tahta, hanya 3 yang kini diduduki. Tang San menyapa Suanyu terlebih dahulu, lalu kembali ke singgasananya dan duduk. Dia tersenyum, sangat santai. Di mata orang lain, ini normal. Dia telah memperoleh posisi seorang kaisar. Baginya, klan pohon emas biru, tujuannya tercapai sepenuhnya. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Berbicara secara relatif, ekspresi kedua pemain wanita itu jauh lebih serius, dan tak satupun dari mereka mampu untuk kalah. Mei Gongzi datang terlambat, dan setelah tiba di venue, dia langsung duduk di singgasananya. Sesuai aturan, hari ini masih grup yang kalah yang bertanding terlebih dahulu, kemudian runner-up grup yang menang. Setelah Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengumumkan dimulainya kompetisi, Lan Moqian dan Jiang Chenchou berangkat pada saat yang sama. Persaingan antara 2 pemain wanita jauh lebih intens dari yang diharapkan. Pada pertandingan round robin sebelumnya, Jiang Chenchou mengalahkan Lan Moqian. Tapi kali ini, Lan Moqian mencoba yang terbaik untuk muncul. Ketika Lan Moqian bermain melawan Tang San, dia sudah kehabisan kekuatan garis keturunannya, dan baru pulih setelah mengambil buah emas biru. Kali ini, dia menyalakan kekuatan garis keturunannya lagi, dan menyerang dengan panik. Bahkan jika dia memiliki tubuh emas abadi, Jiang Chenchou harus menolaknya dengan sangat keras. Di awal pertempuran, Jiang Chenchou selalu ditekan dan dipukuli oleh Lan Moqian, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chenchou akan gagal jika tidak ada yang namanya tubuh emas keabadian. Namun, gaya permainan ini tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Lan Moqian menggunakan garis keturunan yang terbakar dan kegilaan yang haus darah, tetapi gagal mengalahkan tubuh emas boneka hidup, dan momentumnya secara bertahap melemah. Pada akhirnya, tubuh emas abadi Jiang Chenchou dilepaskan secara otomatis karena kurangnya suksesi. Pada saat ini, Lan Moqian terlalu lemah untuk bertarung lagi, dan Kaisar Iblis Besar dari Splitting Heaven bahkan memanggil untuk menghentikannya sendiri, mengungkapkan perasaannya. Mengalahkan. Pertandingan akhirnya berakhir, Jiang Chenchou mengalahkan Lan Moqian dengan tipis, dan terus mempertahankan kemungkinan masuk 3 besar. Final grup pemenang, Mei Gongzi menghadapi Jin Miaolin. Kedua belah pihak bangkit dan bersiap. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi bergema di gunung pengadilan leluhur. Penonton mendadak heboh. Final grup pemenang, Jin Miaolin dan Mei Gongzi akhirnya saling berhadapan. Yang paling membuat mereka penasaran sekarang adalah apakah pedang iblis milik Mei Gongzi dapat mematahkan perisai kura-kura misterius milik Jin Miaolin. Tang San dan Mei Gongzi berjalan keluar dari ruang tunggu bersama. Mei Gongzi berbalik untuk menatapnya dan mengangguk padanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bisa bertemu pria ini di final grup pemenang. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa situasi seperti itu akan terjadi sebelum pertempuran untuk kaisar dimulai, dia pasti akan berpikir itu tidak mungkin. Namun, sekarang pria ini berdiri di depannya. Pada pertandingan sebelumnya antara dia dan Lan Moqian,
Dengan pertahanan yang kuat dan energi yang cukup, dia benar-benar mengalahkan Lan Moqian. Memikirkan hal ini, Mei Gongzi harus berhati-hati. Dia tahu betul apa itu Lan Moqian. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada pedang Asura, dia masih berencana untuk menyerahkan langkah pembegal yang sebenarnya kepada Su Anyu, Raja Naga Cahaya. Dalam game ini, dia tidak hanya menang, tetapi juga mengekspos kemampuannya sesedikit mungkin. Nantinya di game, dia akan menguji terlebih dahulu seberapa kuat pertahanan perisai kura-kura hitam miliknya. Setelah periode pertempuran ini, Mei Gongzi jelas merasa bahwa hubungannya dengan pedang Asura semakin dekat. Pedang yang membelah langit hari itu tidak sia-sia. Pedang itu sengaja dibuat olehnya, agar niat pedang dari pedang Asura lebih baik memimpin tubuh pedang Asura untuk tiba sesegera mungkin. Menebas kekosongan, panggilan Asura Demon Sword Intent ke tubuh akan lebih jelas, dan itu dapat memandu kedatangan Asura Demon Sword dengan lebih baik. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa apa yang dia dan Tang San akan hadapi di masa depan bukanlah kontestan yang berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar, tetapi semua kaisar. Jika mereka ingin melampaui plane ini, mereka perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya dari kaisar. Saat itu, perlawanan yang harus mereka hadapi bisa dibayangkan. Tuan Kota Mei, sebuah suara bergema di sampingnya, mengingat Mei Gongzi dari pikirannya. Selamat, Mei Gongzi terkejut melihat Jin Miaolin tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri, lalu berbalik ke arah Bukit Dewan Pengadilan Leluhur. Yang Mulia Tianhu, aku mengaku kalah. Mengaku kalah. Jin Miaolin mengaku kalah. Di babak round robin, setelah mengamankan tempat pertama untuk lolos, Tang San tidak berpartisipasi dalam kompetisi berikut. Itu adalah pertandingan round robin, yang berbeda dari final saat ini. Namun, melihat ke belakang dan memikirkannya, dia sudah masuk 3 besar dan bisa mendapatkan tempat untuk tahta. Bahkan jika dia mengakui kekalahan, itu sepertinya tidak berdampak banyak padanya. Semua orang dapat melihat kekuatan Mei Gongzi. Pedang Asura yang mendominasi itu tidak dapat dihentikan setidaknya sejauh ini, dan bahkan tubuh emas undead tidak dapat sepenuhnya memblokir energi pedang tajamnya. Bagaimanapun, ini adalah final dari grup pemenang, jadi dia baru saja mengakui kekalahan. Bukankah perisai kura-kura hitam bisa memblokir pedang Asura? Mei Gongzi juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa Jin Miaolin akan memilih untuk mengakui kekalahan saat ini. Meskipun mereka semua adalah kaisar, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik. Karena kamu dapat memberikan prioritas untuk menjadi seorang kaisar, kamu dapat menempati lebih banyak bidang keberuntungan ketika kamu menjadi seorang kaisar. Namun, Jin Miaolin memilih untuk mengakui kekalahan saat ini, yang setara dengan melepaskan kesempatan untuk langsung masuk 2 besar, dan kemudian jatuh ke bracket yang kalah. Patriark Jin Miaolin, apakah kamu yakin ingin mengakui kekalahan? Kaisar Iblis Tianhu bertanya. Tang San mengangguk tanpa ragu, dan berkata, ya, aku mengaku kalah. Oke, Mei Gongzi menang dan menjadi tempat pertama di grup pemenang. Dia akan berhadapan dengan tempat pertama di grup yang kalah untuk menentukan juara dari pertempuran kaisar ini. Pengakuan kekalahan Tang San menarik perhatian Su Anyu, Raja Naga Cerah. Di sisi lain, Su Anyu tidak bisa menahan tawa. Kakak Jin benar-benar kasihan dan menghargai batu giok. Tang San tersenyum dan berkata, aku datang ke kelompok pecundang untuk menjadi temanmu, kamu harus bersorak besok. Su Anyu berkata sambil tersenyum, sepertinya aku benar-benar akan melakukan diskusi formal denganmu, tunggu aku. Tang San mengacungkannya, kepercayaan diri orang ini benar-benar cukup. Terima kasih. Mei Gongzi tidak sepenuhnya bereaksi sampai sekarang. Dalam pertandingan ini, Tang San mengakui kekalahan, yang berarti bahwa dia hanya perlu berpartisipasi dalam satu pertandingan lagi untuk menyelesaikan pertandingan. Dia sudah berada di posisi terbaik untuk melindungi yang kedua dan yang pertama, dan dia juga bisa menunggu tempat pertama dalam kelompok yang kalah untuk dilahirkan. Tang San tersenyum dan berkata, pemain yang kebobolan secara sukarela kemarin akan mendapatkan pelukan. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan ini hari ini. Ekspresi Mei Gongzi segera menjadi dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak berpikir. Meninggalkan 4 kata ini, dia berjalan keluar. Permainan hari ini selesai. Tang San menyentuh hidungnya. Pada saat ini, Su Anyu datang kepadanya dan berkata dengan suara rendah, kecantikan es ini tidak mudah untuk dia menangkan. Tang San meliriknya dan berkata, Saudara Su, jika aku menghadapi Anda di final kelompok yang kalah, aku bisa pergi jauh-jauh. Aku ingin mendapatkan kesempatan untuk melamar Dewi di kompetisi.
Hahaha, oke, mari kita bersaing secara adil. Jangan berpikir kamu menang. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Tang San dan Su Anyu menoleh untuk melihat, dan orang yang berbicara adalah Jiang Chenchou yang terlihat sedikit lemah setelah pertandingan. Jiang Chenchou menatap Su Anyu dengan mata yang sangat dingin. Besok, tidak akan ada pertandingan di bracket pemenang, hanya ada satu pertandingan di bracket yang kalah, yaitu pertarungannya dengan Su Anyu. Ini juga merupakan pertempuran untuk menentukan tempat kaisar. Su Anyu berkata dengan ringan, sampai jumpa di pertandingan besok. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku secara alami akan mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Jiang Chenchou mendengus dingin dan berjalan pergi dengan cepat. Pertempuran besok akan menentukan 3 besar terakhir. 3 teratas diputuskan, dan pemilik takhta juga akan ditentukan. 2 pertandingan berikutnya setara dengan pertandingan kualifikasi, jadi sepertinya tidak terlalu penting. Tapi dalam pikiran Tang San, pertandingan kualifikasi terakhir sebenarnya yang paling penting. Dengan statusnya saat ini, jika Mei Gongzi memenangkan kejuaraan, tidak mungkin untuk memilihnya apapun yang terjadi. Jika dia tidak memilih pasangan, bukankah pertemuan perekrutan seni bela diri akan sia-sia? Pengadilan leluhur, terutama Kaisar Iblis Rubah Surgawi, masih akan mempermalukannya. Karena itu, hanya ketika Tang San memenangkan kejuaraan terakhir, dia dapat mengambil inisiatif di tangannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus menemukan cara untuk mengalahkan Su Anyu, tetapi juga untuk mengalahkan pedang Asura milik Mei Gongzi. Bagi Tang San, pertandingan yang sangat penting adalah 2 pertandingan terakhir. Di babak keempat final, pertempuran terakhir untuk tahta kaisar dimulai pada hari kedua. Su Anyu bermain melawan Jiang Chenchou. Mei Gongzi tidak datang untuk menonton pertandingan, Tang San datang dan menonton seluruh pertandingan. Pemenang pertandingan ini akan melawannya di final lower bracket. Sekarang, dia secara alami perlu mengamati lebih banyak untuk melihat kemampuan lawannya. Gaya bertarung Jiang Chenchou persis sama dengan Lan Moqian sehari sebelumnya. Begitu dia muncul, dia meledak, membakar kekuatan garis keturunannya, hanya menyisakan tubuh emas untuk melindungi tubuhnya. Langit diwarnai merah. Dia menarik kekuatan matahari dan meluncurkan serangan panik ke Su Anyu. Su Anyu menunjukkan warisan mendalam dari keluarga naga, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan tubuhnya, langsung berubah menjadi naga suci terang sepanjang 100 meter, memadatkan elemen cahaya dengan elf elemen cahaya, dan menggunakan artefak yang disebut hati cahaya untuk menerobos belenggu. Pada akhirnya, Su Anyu secara paksa merampas bagian terang matahari, yang sangat mengurangi kekuatan serangan Jiang Chenchou, dan kemudian mengandalkan perang gesekan untuk membuat Jiang Chenchou lemah. Khawatir, memenangkan tempat terakhir di tahta kaisar. 3 besar terakhir adalah Mei Gongzi dari kota Keri klan Monster Merak, Jin Yaolin dari kota Jianmu klan Pohon Emas Biru, dan Su Anyu dari kota Kristal klan Naga Cerah. Pemilik ketiga kaisar telah ditentukan. Selanjutnya tinggal 2 pertandingan lagi, final loser bracket dan final grand final, untuk menentukan peringkat akhir dari 3 pemenang singgasana tersebut. Siapa yang bisa menjadi pemenang akhir adalah yang paling diperhatikan penonton. Di final showdown, akankah ada yang mengaku kalah? Atau ada pertarungan yang luar biasa? Ini akan menjadi duel antara 3 kaisar semu. Solen 5 chapter 1075 3 teratas. Pertempuran kaisar telah mencapai titik di mana ia telah berakhir. Secara khusus, 3 tahta akhirnya diputuskan, yang berarti bahwa dalam waktu dekat, pengadilan leluhur kemungkinan akan memiliki 3 kaisar baru lagi. Mengambil tahta kaisar tidak sesederhana membicarakannya. Mendapatkan posisi ini berarti pengadilan leluhur akan secara langsung mendukung ketiga pemilik tahta, membantu mereka untuk terus meningkatkan diri dan sumber daya istana leluhur dalam segala aspek, termasuk Cheng Huang Jie berikut akan memberi mereka tingkat bantuan tertentu. Dan yang paling penting, itu mewakili persetujuan pengadilan leluhur dari 3 kaisar. Jika kamu ingin menjadi kaisar di benua Falan, tanpa persetujuan dari istana leluhur, itu sama dengan bertarung melawan semua kaisar dari istana leluhur, dan akan diserang dengan kuat oleh istana leluhur. Ini adalah salah satu aturan terpenting dari istana leluhur. Sejak hari istana leluhur didirikan di benua Falan, kaisar yang mendirikan istana leluhur membentuk aliansi ofensif dan defensif. Jika mereka bukan satu, mereka adalah musuh dan akan dibegal. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menjadi kaisar, ia harus melalui persetujuan pengadilan leluhur, yang berarti bahwa ia harus diakui oleh pengadilan leluhur dan menjadi bagian dari istana leluhur. Dan sekarang, Tang San, Mei Gongzi, dan Su Anyu telah memperoleh kualifikasi seperti itu.
Meskipun mereka belum secara resmi menjadi kaisar, mereka tidak bisa lagi disebut Raja Iblis Besar, tetapi Kaisar Semu. 3 Kaisar Semu, statusnya hanya di bawah kaisar lainnya. Klan Pohon Emas Biru, Klan Monster Merak, Klan Naga. Ketiga klan ini akan menambah kaisar. Ini adalah prioritas utama untuk 3 klan. Ini secara langsung mempengaruhi pola seluruh benua, terutama Naga. Hari di mana Suanyu secara resmi menjadi kaisar akan menjadi hari ketika Crystal City memiliki pemilik baru. Suanyu telah bekerja keras untuk ini, dan bahkan sebelum menjadi kaisar, dia sudah mulai membuat berbagai tata letak. Dan dalam pandangannya, poin terpenting adalah berteman dengan Tang San. Semua yang ditunjukkan oleh klan Pohon Emas Biru dalam periode terakhir, atau apa yang telah ditunjukkan Tang San, telah diperhatikan oleh semua klan yang kuat. Belum lagi kekayaan klan Pohon Emas Biru, fakta bahwa itu dapat mengubah korupsi menjadi energi kehidupan magis sudah cukup untuk membuat orang melihatnya. Artefak yang tidak bisa digunakan orang lain, dan naga ganas yang tidak bisa dikendalikan, semuanya menjadi bantuan baginya. Apa yang bisa lebih mengejutkan dari ini? Bahkan di antara Feng Hao Douluo, dikatakan bahwa dia telah menjadi leluhur pohon kecil. Begitu dia menjadi kaisar, adalah mungkin untuk mereproduksi kemuliaan leluhur pohon. Prajurit koin ametis, ini adalah lelucon di antara orang-orang, dan juga populer. Tetapi di mata para penguasa yang sebenarnya, apakah kemampuan Jin Miaolin untuk mendapatkan tahta kaisar benar-benar hanya berdasarkan uang? Pada akarnya, itu masih merupakan energi kehidupan yang luar biasa dan besar. Justru karena energi kehidupan inilah Jin Miaolin dapat mendukung artefak itu dan mengejutkan Kunlun. Bahkan artefak yang mendominasi seperti Mutiara Dum akan terluka olehnya. Ada juga kekuatan kelahiran dan kematian dan kekuatan kesucian yang diciptakan olehnya, yang merupakan kemampuan khusus yang belum pernah ada sebelumnya untuk istana leluhur, dan tidak ada yang bisa mengatakan seberapa jauh mereka dapat berkembang di masa depan. Hal terbaik tentang energi kehidupan tingkat tinggi yang dibawa oleh Jin Miaolin adalah bahwa energi kehidupan ini akan sangat membantu kaisar. Untuk kaisar yang umumnya lebih tua sekarang, ini setara dengan umur masa depan mereka. Oleh karena itu, setelah Jin Miaolin memiliki tahta kaisar, dapat dikatakan bahwa dia telah memenangkan persetujuan bulat dari semua kaisar. Pengadilan leluhur bahkan telah mendiskusikan bahwa jika Jin Miaolin menemui kesulitan dalam mengatasi bencana di masa depan, pengadilan leluhur akan memberikan lebih banyak dukungan langsung untuk membantunya menjadi seorang kaisar. Pada saat yang sama, setelah posisi 3 kaisar semu dikonfirmasi, pengadilan leluhur telah secara resmi mengumumkan bahwa klan Pohon Emas Biru akan menjadi ras netral setelah akhir pertempuran untuk menduduki kaisar, dan akan mengirim anggota klan Pohon Emas Biru di atas tingkat raja untuk menetap di kota-kota besar membantu kota-kota besar untuk memadatkan energi kehidupan dengan lebih baik. Begitu berita ini keluar, klan Pohon Emas Biru segera berdiri di puncak badai. Seberapa bagus energi kehidupan? Lihat saja penampilan Jin Miaolin di Battle of the Emperor. Khusus untuk kerajaan Richen, hal terpenting untuk evolusi sebagian besar roh ketika mereka pertama kali menjadi roh adalah energi kehidupan. Tidak ada keluarga yang berkembang lebih baik tanpa energi kehidupan. Oleh karena itu, reputasi Jin Miaolin, Amethyst Coin Warrior, kembali melambung tinggi. 3 pertarungan kualifikasi kaisar terakhir tidak lagi begitu penting di mata sebagian besar pemirsa. Bagaimanapun, ada kaisar, jadi apa masalahnya siapa yang datang lebih dulu? Bagaimanapun, menurut keadaan normal, mereka bisa menjadi kaisar. Dan Mei Gongzi dan Suanyu tidak ada hubungannya dengan orang lain, hanya Jin Miaolin yang berbeda. Sebagai ras netral, ini juga merupakan ras netral yang membantu kota-kota besar mengumpulkan energi kehidupan. Siapapun yang memiliki otak kecil akan mengerti bahwa jika Jin Miaolin menjadi kaisar, ia dapat lebih baik memobilisasi kekuatan leluhur dan membuat tingkat kehidupan lebih tinggi, yang akan sangat bermanfaat bagi semua kota besar dan semua keluarga kuat. Bahkan Tang San tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, pamornya di istana leluhur telah mencapai tingkat yang tidak kurang dari kaisar, bahkan membawa semua tetua klan Pohon Emas Biru menjadi kue manis. Hotel Harimau Putih telah menerima sejumlah besar undangan dari klan kuat di kota-kota besar, yang semuanya datang untuk mengunjungi klan Pohon Emas Biru, dan bahkan banyak surat komitmen. Arti dari surat-surat komitmen ini kira-kira sama, yaitu ras utama dari kota-kota besar mengungkapkan kasih sayang mereka kepada klan Pohon Emas Biru, dan pada saat yang sama menjamin bahwa selama klan Pohon Emas Biru mengirim dan membantu mereka mengumpulkan energi kehidupan, mereka harus memastikan bahwa keselamatan mereka, bantuan di semua biaya. Ini membuat para tetua klan Pohon Emas Biru menegakkan punggung mereka ketika mereka berjalan di jalan.
Klan Pohon Emas Biru bukan lagi ras lemah yang akan digertak siapapun yang melihatnya. Sebaliknya, itu berkembang ke arah bahwa ras non-tempur seperti klan Tianhu dapat memperoleh rasa hormat dari semua ras lain. Tapi Tang San tidak mempedulikannya. Setelah pertandingan, dia kembali ke kamar untuk mundur lagi. Menunjukkan spiritualitas yang sangat stabil, itu tidak terpengaruh oleh fakta bahwa ia telah memperoleh tahta kaisar. Bahkan para tetua klan Pohon Emas Biru berpikir bahwa tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi berikut untuk menghindari bahaya. Apakah itu pedang Asura yang perkasa dari Mei Gongzi, atau kekuatan perkasa Suanyu, naga suci yang cerah, itu tidak berarti. Tempat ketiga sudah merupakan situasi yang sangat bagus. Hanya karena tiga besar terakhir dari pertempuran kaisar telah diputuskan, ketika kompetisi hari berikutnya tiba, pertempuran kaisar tampaknya kurang populer dari sebelumnya. Bahkan banyak orang berpikir bahwa sangat mungkin permainan akan berakhir pada hari itu. Misalnya, siapapun yang mengakui siapa, atau bahkan mengakui kekalahan dalam 2 pertandingan, atau 3 raja semu bernegosiasi satu sama lain untuk menentukan peringkat akhir, maka tidak perlu bertarung. Dalam suasana inilah Tang San, Mei Gongzi, dan Suanyu datang ke arena lagi. 6 singgasana asli telah menjadi 3, dan tidak ada lagi langit-langit di atasnya, tetapi singgasana menjadi lebih megah. Tahta emas bersinar di bawah sinar matahari, dan permata di atasnya memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Ketika Tang San dan yang lainnya naik tahta, para penonton sudah memicu tsunami sorak-sorai. Kaisar yang hebat, kaisar semu, kaisar semu. Setelah bertahun-tahun, pengadilan leluhur akhirnya memiliki kaisar untuk muncul lagi. Ya, ada kaisar lain. Ini akan berdampak besar pada ras yang tak terhitung jumlahnya. Terutama klan naga, klan monster merak, dan klan pohon emas biru. Mei Gongzi duduk di puncak 3 tahta, Tang San di urutan kedua, dan Suanyu di urutan ketiga. Ini adalah peringkat sementara saat ini. Mei Gongzi tidak memiliki kompetisi hari ini, tetapi dia masih datang kali ini. Kompetisi telah memasuki tahap akhir, dan lawannya dalam pertempuran terakhir akan menjadi pemenang antara Tang San dan Suanyu. Solen 5 chapter 1076 pertarungan 3 peringkat teratas. Pertandingan hari ini masih sangat menegangkan. Suanyu sudah 2 kali kebobolan saat menghadapi Tang San. Ini pertemuan ketiga mereka. Akankah Suanyu masih mengaku kalah? Ada banyak prediksi tentang ini. Sebagian besar hasil prediksi adalah bahwa Suanyu tidak akan mengakui kekalahan lagi. Alasannya sangat sederhana, sekarang menjadi kaisar semu, dan di masa depan, ia akan bersaing untuk Lord of Crystal City. Crystal City adalah kota terbesar di benua Falan saat ini dan basis klan naga. Untuk menjadi penguasa kota kristal, bagi Suanyu, tidak ada cara yang lebih baik selain menjadi juara pertempuran kaisar. Bahkan selama dia bisa memenangkan kejuaraan ini, menjadi kaisar adalah hal yang pasti, dan bukan tidak mungkin untuk mendapatkan gelar Crystal City Lord terlebih dahulu. Di antara 3 kaisar semu, menurut perkiraan penonton, jika mereka menghadapi kaisar terlemah Kaisar Iblis Jing Feng, dalam situasi 1 lawan 1, selain Jin Miaolin, Mei Gongzi dan Suanyu akan memiliki rekan mereka sendiri. Kekuatan untuk bersaing, setidaknya tidak semudah itu untuk kalah. Kaisar Iblis Agung Jing Feng sangat enggan menjadi kaisar saat itu. Tanpa bantuan Kaisar Iblis Abadi Agung, dia bahkan akan gagal. Dan apakah itu Suanyu atau Mei Gongzi, latar belakangnya lebih dalam dari Kaisar Iblis Jing Feng yang asli, dapat dibayangkan jika mereka menjadi kaisar, kekuatan mereka pasti akan lebih tinggi daripada Kaisar Iblis Jing Feng. Oleh karena itu, kompetisi kejuaraan terakhir kemungkinan akan terjadi antara Mei Gongzi dan Suanyu. Mengenai apakah akan bertarung atau berkompromi, sulit untuk dikatakan. Tentu saja penonton ingin melihat permainan yang seru, bagi mereka menonton yang meriah itu tidak takut akan hal-hal besar, dan ada beberapa perubahan yang menyenangkan. Kemarin, 3 finalis teratas dalam pertempuran terakhir kaisar telah diputuskan. Oleh karena itu, 3 besar terakhir kami juga secara resmi menjadi kaisar semu dari pengadilan leluhur. Ini juga merupakan momen dalam sejarah pengadilan leluhur dengan jumlah terbesar kaisar semu pada satu waktu. Atas nama semua kaisar dari istana leluhur, aku mengucapkan selamat kepada 3 calon kaisar, dan aku berharap mereka menjadi kaisar sejati dalam waktu dekat. Kaisar datang dari arah Bukit Dewan Pengadilan Leluhur, juga segera, para penonton bersorak. Pada saat ini, semua kaisar berdiri berdampingan dengan Kaisar Iblis Tianhu, menunjukkan persetujuan mereka untuk 3 kaisar semu. Mampu menjadi kaisar semu pada dasarnya berarti akan ada kesempatan untuk sejajar dengan mereka.
Kaisar Iblis Besar Jing Feng berdiri di ujung. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bahkan sekarang, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa putrinya akan menjadi seorang kaisar. Dan setidaknya itu adalah tempat kedua dalam pertempuran kaisar. Beranikah dia membayangkan ini sebelumnya? Karena itu, rasa bersalah di hatinya semakin kuat. Meskipun putrinya luar biasa, itu tidak dikultivasikan olehnya, tetapi oleh Raja Iblis Merak Besar. Sampai sekarang, putrinya belum secara resmi mengenalinya, dan Sukin bahkan menolak untuk melihatnya. Namun, ini tidak mempengaruhi kebanggaan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, dan putrinya bisa menjadi seorang kaisar. Ini sangat jarang terjadi dalam sejarah istana leluhur. Prestasi ayah dan anak menjadi kaisar, klan naga, klan iblis Phoenix, dan raksasa Bimen belum melakukannya, tetapi dia telah melakukannya. Tidak, putrinya juga harus dianggap sebagai klan iblis Phoenix. Setelah putrinya menjadi kaisar, klan monster Phoenix akan menjadi keluarga dengan 3 kaisar. Apa yang bisa lebih cemerlang dari ini? Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Agung Jing Feng menjadi sangat bersemangat. Dia mengintip Kaisar Iblis boneka hidup agung di pusat kaisar. Kaisar Iblis Kematian Agung tampak seperti biasa pada saat ini, tetapi ada kelembutan yang langka di matanya. Jelas, sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Tuan Muda Mei tidak perlu mengungkapkan garis keturunan klan monster Phoenix sama sekali. Setelah dia resmi menjadi kaisar, bahkan jika dia adalah klan monster merak sepanjang waktu, itu tidak masalah. Ketika sesuatu benar-benar terjadi, 3 kaisar mereka, ditambah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dari Front Persatuan, adalah kekuatan paling kuat di Kekaisaran Tianyu, bukan siapa-siapa. Bahkan menghitung roh, itu sama saja. Pada saat ini, Tang San, Tuan Muda Mei, dan Suanyu semuanya berdiri, membungkuk ke arah Bukit Dewan Pengadilan Leluhur, dan berterima kasih kepada Pengadilan Leluhur atas persetujuan mereka. Kaisar Iblis Tianhu tersenyum dan berkata, pertempuran peringkat 3 teratas terakhir akan segera dimulai. 3 kaisar kuasi mungkin harus bertarung lagi. Kamu dapat memilih untuk mempertahankan peringkat saat ini, atau bernegosiasi satu sama lain untuk membuat peringkat. Beberapa perubahan, atau lanjutkan pertempuran untuk kaisar. Untuk memperebutkan peringkat terakhir. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba terdiam. Ya, 3 posisi terpenting kaisar telah ditentukan, haruskah kita terus bertarung? Penonton juga memiliki keraguan di hati mereka. Mata Mei Gongzi langsung beralih ke Tang San dan Suanyu. Jika menurut posisi saat ini, dia tentu saja bersedia, dia akan menjadi yang pertama. Suanyu memandang Tang San, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, Kakak Jin, maafkan aku tidak bisa menyerah lagi kali ini. Aku ingin memperjuangkan posisi kaisar, ini untukku. Kemuliaan klan. Tang San juga tersenyum, mengangguk ringan, dan berkata, dimengerti. Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi Suanyu sudah jelas, sebagai tempat ketiga sekarang, dia masih harus bersikeras pada kompetisi, lalu, yang ingin dia tantang bukan hanya Tang San, yang berada di tempat kedua. Karena itu, pertempuran kaisar akan berlanjut. Baru saat itulah Suanyu menoleh ke arah istana leluhur, dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, aku memutuskan untuk melanjutkan tantangan dan berjuang untuk peringkat yang lebih tinggi. Tolong lakukan itu. Kaisar Iblis Besar Tianhu tampaknya telah mengantisipasi hasil ini sejak lama. Mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah kekuatanmu. Itu bagus. Hari ini akan menjadi pertempuran terakhir dari bracket yang kalah. Suanyu, Kaisar Semu Klan Naga Guangming dengan Jin Miaolin, Kaisar Semu Klan Pohon Emas Biru. Kedua belah pihak siap untuk lepas landas. Tolong, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Boneka Hidup, jadilah wasit dari permainan ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah susunan wasit paling kuat sejak awal pertandingan. Kedua kaisar puncak secara pribadi bertindak sebagai wasit untuk mengendalikan permainan. Ini juga untuk menghindari kecelakaan antara 2 kaisar semu. Setelah menjadi kaisar semu, status mereka berbeda dari Raja Iblis Besar sebelumnya, dan mereka tidak boleh dengan mudah mengalami kecelakaan dalam permainan. Kaisar semu ini tidak mudah diubah. Tang San dan Suanyu saling memandang, dan pada saat yang sama mereka terangkat ke udara, terbang ke udara. Kedua belah pihak saling memandang dengan sedikit senyum di wajah mereka. Suanyu memiliki rasa simpati, tetapi Tang San memiliki makna yang dalam di matanya. Pada saat yang sama, mereka memberi hormat kepada Kaisar Iblis Boneka Hidup dan Kaisar Tianyang Tianjing, yang juga terbang ke udara. Kedua kaisar juga sedikit mengangguk untuk menyambut mereka.
Tianyang Tianjing Huang berkata, kedua belah pihak bersiap. Saat berbicara, dia juga memberi Tang San pandangan yang membesarkan hati, seolah-olah dia mendorongnya untuk memperjuangkan kemenangan dengan seluruh kekuatannya. Tang San menyeringai, meraih tangan kanannya di udara, dan segera meraih. Tang San menyeringai, meraih tangan kanannya di udara, dan segera meraih tombak naga suci ke tangannya. Perisai kura-kura misterius hitam di tangan kiri muncul. Masih terlihat seperti prajurit senjata dan perisai. Di sisi lain, Su Anyu juga memegang tombak naganya, dan pada saat yang sama, falan elemen cahaya muncul di belakangnya. Hampir pada saat yang sama, cahaya dan bayangan leluhur pohon di belakang Tang San muncul, dan energi kehidupan yang kaya mengalir keluar. Di sisi Su Anyu, elf elemen cahaya membentangkan 6 sayapnya, menyerap sejumlah besar energi elemen cahaya di udara dan kemudian menyuntikkannya ke Su Anyu. Aura yang memancar dari mereka berdua membuat sebagian besar ras dekat dengan mereka, dan itu juga membuat seluruh langit lebih cerah. Kaisar Tianyang Tianjing memandang mereka secara terpisah, lalu melambaikan tangannya, mulai. Setelah berbicara, kedua kaisar terangkat ke udara pada saat yang sama, satu di setiap sisi, memantau permainan secara terpisah. Dan persaingan antara Tang San dan Su Anyu untuk juara kelompok yang kalah pertempuran kaisar akhirnya dimulai. Ini adalah konfrontasi nyata pertama di antara mereka dalam pertempuran kaisar ini. Apakah itu Su Anyu atau Tang San? Mereka berdua sangat fokus saat ini.